Welcome back to channel Koncoy, channelnya tukang edit. Kembali lagi dengan saya Dede Gunawan. Seperti biasa, di sini kita akan membahas tentang tips dan trik bagaimana cara pengeditan dan penggunaan tool-tool di Photoshop. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara fungsi clone stem tool di Photoshop. Jadi fungsi clone stem tool ini berfungsi untuk menghilangkan sebuah objek atau gambar di dalam Photoshop. Kali ini saya akan memberikan tips singkat bagaimana cara menghilangkan sebuah objek di foto dengan menggunakan clone stem tool, khusus dengan clone stem tool. Untuk itu, bagi kalian yang ingin mengetahui detailnya, tonton video ini sampai selesai, dan seperti biasa langsung saja kita mulai. Let's check it out. So, sebelum memulai pengeditan, kalian bisa download dulu file di bawah kolom deskripsi. Jadi memudahkan kalian semua dalam mengikuti tutorial yang saya berikan. Di sana saya menyediakan dua file yang akan kita coba dalam menghilangkan sebuah objek atau gambar di Photoshop dengan menggunakan clone stem tool tersebut. So, jadi di sini saya menggunakan Photoshop CC 2020. Jadi sedikit perbedaan bagi kalian yang menggunakan Photoshop di versi atas atau di bawahnya sedikit. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, di sini udah terbuka satu file seorang pria ya di sini di bagian depan rumah gitu. File gambar ini saya ambil dari unsplash.com. Jadi terima kasih pada unsplash.com yang sudah menyediakan beberapa aset tentang gambar-gambar. So, jadi clone stem tool tuh kayak berfungsi lebih menghilangkan sebuah objek dengan menggunakan objek yang ada di sekelilingnya. Jadi contohnya kita ingin menghilangkan objek si pria ini. Kita harus mencari dulu objek yang sekelilingnya yang hampir sama dengan objek di belakang orang tersebut. Di sini kan objeknya yang bersama yang di bagian kiri nih dengan si orang tersebut sama nih. Jadi kita bisa mengambil bagian dari si background yang bagian kiri nih ke dalam background tengah tersebut supaya menghilangkan si objek atau gambar tersebut. Cara penggunaannya sangat mudah dan simple. Di sini kita tinggal tekan S, maka dia akan berada di clone stem tool. Saya juga pernah menyediakan tentang bagaimana cara penggunaan clone stem tool dan pattern stem tool, linknya ada di atas. Di sini kita akan lebih fokus untuk cara menghilangkannya saja dengan menggunakan clone stem tool. Kemudian di sini kita harus mencari dulu objek atau bagian tertentu yang ingin kita jadikan patokan untuk menghilangkan si objek tersebut. Misalnya patokannya tuh dari sini nih, yang bagian bunga-bunga ini. Kita bisa mengklik tahan Alt, kemudian dia akan menjadi icon tembak seperti ini. Lalu kita klik, kita arahkan ke bagian laki-laki tersebut. Maka di bagian laki-laki tersebut tuh seperti ada bayangan seperti ini ya. Jadi bayangannya itu semua yang berada yang kita klik tadi di sini. Kita kliknya di sini, maka kita arahkan kemari. Apabila kita klik, kita brush seperti ini, maka semua bagian yang ada di daerah sini nih pindah ke daerah sini. Untuk itu makanya dia bisa hilang. Kita klik seperti ini. Kita Ctrl Z ya. Dan usahakan tuh sudut yang ketika di bagian sini nih, kan bagian pinggir dinding nih. Kita klik di sini. Kita arahkan ke bagian pinggir dinding. Kalau kita tidak arahkan ke bagian pinggir dinding, contohnya di bawah seperti ini, maka gambarnya itu tidak terlihat realistis karena tuh kayak ada menyimpang seperti ini. Kalau kalian bisa atur sendiri, mungkin bisa dilakukan seperti itu. Dia kurang bagus kalau kita buat posisinya tidak sesuai dengan posisi waktu kita mengambil sampel pada clone stem tool tersebut. Untuk itu kita bisa klik di bagian pinggir, kita arahkan juga ke pinggir seperti ini. Size brushnya bisa kita atur dengan buka kurung atau tutup kurung di dalam keyboard. Kita klik seperti ini, oke. Dia akan menghapus nih sesuai bagian di pinggirnya. Oke, seperti ini. Oke, maka dia akan menghilang seperti ini. Cukup mudah. Oke, kita tinggal bersihkan mana tahu ada yang kurang bagus. Ya, misalnya di sini kayak agak lebih hitam gitu kan. Kita klik di bagian sini, tahan Alt sehingga menjadi icon tembak, lalu kita arahkan kemari, kita brush, maka dia kayak lebih terang gitu. Oke. So, jadi untuk penggunaan clone stem tool ini sangatlah mudah. Tinggal kalian ambil patokan atau sampel gambar atau bagian dari gambar tersebut yang kosong gitu, lalu kalian arahkan ke bagian yang ingin kalian hilangkan. So, ini cara pertama ya untuk menghilangkan bagian atau gambar di Photoshop dengan menggunakan clone stem tool. Kita akan coba menggunakan cara kedua. Sini ada foto yang kedua ya. Kita drag langsung ke Photoshop kita. Oke, di sini ada gambar perempuan yang sedang berjalan di zebra cross. Jadi kita akan coba menghapus gambar wanita ini dengan menggunakan clone stem tool.
Untuk itu kita bisa cari dulu nih terlebih dahulu bagian mana nih yang cocok dengan si bagian wanita ini untuk kita hilangkan. Menurut saya yang paling cocok nih di bagian yang kiri ini nih. Jadi kita bisa ambil sampel di bagian sini, kita arahkan kemari untuk menghilangkannya. Untuk itu kita coba, kita tahan Alt, kita klik di sini, lalu kita arahkan sini. Maka di sini kelihatan nih, bagian daerah yang kita ambil sampel tuh kayak sedikit miring, nggak sesuai dengan si gambar wanita yang ingin kita hilangkan. Kalau kita klik di sini, maka dia kayak lebih teracak jadinya, kayak lebih ke samping seperti ini. Bisa aja sih, tapi ya ginilah, kurang rapi dia. Untuk itu kita perlu banyak perbaikan atau merapikannya lagi. Kita harus menggunakan rotate pada saat mengclone stem tool tersebut. Caranya di sini, misalnya nih kita klik di sini Alt, kita klik tahan Alt, kita klik di sini. Sini kan sedikit miring nih. Kita bisa mengatur derajatnya dengan menggunakan option di sini. Kita klik di bagian sini. Lalu di situ kayak ada bagian derajat gitu kan. Kalau menurut saya di sini hanya kurang 5 derajat aja ke kanan gitu. Jadi kita ubah di sini menjadi 5 derajat. Enter. Kita coba arahkan kemari. Maka dia lebih lurus dan pas seperti ini. Oke. Size-nya bisa kita kecilkan supaya mendapatkan hasil yang maksimal ya. Kita klik di sini. Oke. Kita klik, kita arahkan kemari. Oke. Maka dia akan terhapus seperti ini ya. Oke, selebihnya nanti tinggal kita perbaiki aja dengan menggunakan bantuan clone stem tool tadi. Oke. Ya, ini garis-garisnya kayak kurang rapi gitu ya. Kita akan coba rapikan nanti. Di sini nih kurang ke bawah ya. Kita klik di bagian sini nih. Bagian sini klik, tahan Alt, kita arahkan kemari. Klik, baru brush seperti ini. Oke. Oke, kemudian kita akan coba ratakan garis parit dari pinggiran tersebut. Dengan cara kita klik Alt di sini nih. Baru kita arahkan kemari. Kita klik, kita paskan juga ke garisnya, kita klik, kita brush ke samping seperti ini. Oke. Jadi dia kayak lebih rapi gitu. Oke. Ini kurang rapi ya bagian sini. Kita tahan Alt di sini. Kita kecilkan size-nya supaya mengambil bagiannya tuh sedikit aja yang kita brush seperti ini. Oke. Ke bagian ini ya terakhir ya. Kita ambil sampel dari sini. Kita tahan Alt di sini. Kita klik di sini. Kita brush seperti ini. Oke, jadi bagian atasnya tuh menghilang seperti ini. Seperti ini. Oke, kira-kira seperti inilah ya. Lalu kita brush lagi seperti ini. Oke. Ini kan ada bagian bawah nih. Kita hilangkan dulu dengan menggunakan sampel dari sini nih. Kita tahan Alt. Kita arahkan kemari. Oke, kita brush. Kayak kurang kena nih atasnya. Tahan Alt di sini. Kita klik di sini. Kemudian kita brush. Kita kecilkan size brushnya. Oke. Kira-kira tuh seperti ini. Ini udah bagian yang kita hapus. Coba hapus ya menggunakan clone stem tool. Jadi bagian orangnya itu udah hilang menggunakan clone stem tool di Photoshop. Jadi kita mengambil sampel di bagian zebra cross sebelah kanan nih. Lalu kita arahkan ke bagian yang kiri ada gambar orangnya. Kemudian kita brush. Kalau ada yang salah atau yang kurang baik atau kurang bagus, kita perbaiki dengan menggunakan clone stem tool dengan mengambil bagian-bagian yang lainnya. So, jadi itulah dua contoh bagaimana cara menghilangkan objek atau gambar dengan menggunakan fungsi clone stem tool di Photoshop. Jadi kalian bisa mengatur atau mencobanya sendiri dengan menggunakan Photoshop yang kalian miliki untuk penggunaan clone stem tool di Photoshop. Oke, semoga tips dan trik ini bermanfaat bagi kalian semua. Saya Deddy Gunawan dan stay for watching and salam koncoy. Oh ya, jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian yang mungkin sedang bingung cara menggunakan clone stem tool. Dah.